Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi. Saya bertugas di SD 110 strip 6 Sekancing 2 Kabupaten Merangin. Adapun NIM saya A2G120027. Saya merupakan pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu membacakan doa ya. Oke, dari anak bapak yang paling awal tadi datang ke sekolah, yang paling rajin, silakan anak bapak pilih, dipimpin doa. Bersiap, berdiri, beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembacaan doa telah kita bacakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dari awal hingga akhir mendapatkan kemudahan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, untuk lebih memantapkan jiwa dan raga kita untuk cinta kepada tanah air, anak bapak Fano maju, kita bacakan Pancasila bersama-sama ya. Silakan. Pancasila, Pancasila. Satu, satu. Ketuhanan yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa. Lima, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih anak kami Fano. Kembali ke tempat duduknya ya. Oke. Jadi dengan kita membacakan Pancasila tadi, mudah-mudahan jiwa dan raga kita selalu cinta tanah air. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus semangat dulu ya. Harus semangat. Sudah semangat belum? Sudah semangat? Belum nampaknya ya. Kita yel-yel seperti mana biasanya, biar tambah semangat. Ya, Bapak contohkan dulu ya. Nanti kalian ikuti. Bapak contohin dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Jadi kita harus semangat ya. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, tepuk semangat. Oke, udah semangat, Albar? Oke, mantap. Oke, sudah semangat? Sudah semangat. Oke, jadi kalau sudah semangat, kita sudah semangat itu artinya apa? Pembelajaran kita nanti mudah-mudahan apa? Gampang menyerapnya, gampang untuk kita cerna. Kalau kita udah semangat, tapi kalau lesu, susah dong kita mencerna pelajarannya ya kan? Oke, sekarang kita absen dulu ya. Yang pertama, Albar. Oke. Fano. Pak. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua, berarti rajin-rajin semua anak bapak nih ya. Oke, hari ini kita belajar yaitu tentang tema berapa anak-anak? 9. Itu tema 3. Pembelajaran 1. Oke, yaitu tentang apa? Tentang Tentang iklan ya. Oke, sebelumnya kemarin sudah bapak jelaskan tentang iklan, apa pengertian iklan, ya kan? Di pelajaran sebelumnya.
Iklan adalah bla 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 bla. Ayo anak bapak, siapa yang tahu pengertian iklan? Tunjuk tangan. Ya, anak bapak pilih. Iklan adalah informasi tentang penawaran produk. Informasi tentang penawaran produk. Ada lagi? Ayo. Siapa? Ya, Sipa. Oke, Sipa. Ayo, anak kami Sipa, silakan. Iklan adalah Orang jualan produk agar dibeli. ulang. Orang jualan produk agar dibeli. Orang jualan produk agar dibeli. Tadi informasi. Tadi anak kami pilih menyatakan apa? Informasi tentang penawaran suatu produk. Jadi iklan itu berisikan tentang informasi tentang suatu produk untuk ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Ya, jadi iklan itu ya. Oke, sekarang kita yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menganalisis isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dengan percaya diri ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam media PowerPoint di layar, siswa dapat menyimpulkan apa isi iklan tersebut. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang iklan yang baik pada media cetak. Dan yang keempat, dengan kegiatan menganalisis komponen penyusun mengenai zat tunggal dan campuran, siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Oke. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama iklan ya. Apa itu iklan? Nah, kemarin sudah ya. Kemudian tujuan iklan. Apa tujuan iklan itu dibuat? Untuk apa? Setelah itu baru ciri-ciri iklan yang baik. Ciri-ciri iklan yang baik itu seperti apa? Kemudian 4, bentuk-bentuk iklan. Nah, ada juga bentuk-bentuknya ya, macam-macam iklan itu. Kemudian yang kelima, zat tunggal dan zat campuran. Oke, ya. Yang kelima itu zat tunggal dan zat campuran. Kita memasuki materi yang pertama, tapi sebelumnya Bapak tampilkan dulu. Untuk memahami teks materi ini, Bapak tampilkan dulu gambar. Oke. Bapak tampilkan gambar dulu ya. Ya, ini gambarnya. Tapi sebelumnya ini kita diskusi ya, per kelompok dulu ya. Kita diskusi per kelompok. Kita buat kelompok, 2 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Oke, kita bentuk kelompok ya. Ini saya namakan ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, saya bagi dulu LKPD-nya. Nanti jadi anak-anak lembar kerja peserta didik ini nanti kita kerjakan secara berkelompok. Oke, secara berkelompok ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 LKPD-nya. Oke, sekarang silakan buka LKPD yang pertama. Ayo, buka LKPD yang pertama. LKPD yang pertama. Nah, jadi kita buka ya, LKPD yang pertama kita buka. Di situ sebelum kita menjawab LKPD, kan ada petunjuknya itu buat petunjuk pengerjaan LKPD di sebelumnya. Ada kan? Ya. Ada kan? Ya. Oke, sekarang buka LKPD yang pertama. Ayo buka. Buka LKPD yang pertama. Buka. Ya, ini sudah ya, sudah LKPD yang pertama. Oke. Buka LKPD yang pertama. Ya. Sudah ya. Silakan sekarang amati yang Bapak tampilkan di layar depan nih, layar PowerPoint di depan. Itu ada gambar kan? Ada gambar ya? Jelas gambarnya? Nah, gambar ini sama dengan gambar pada LKPD yang kalian lihat itu. Sama ya? Nah, sekarang coba kalian analisis gambar tersebut. Analisis gambar tersebut. Ayo pahami dulu gambarnya. Lihat dulu gambarnya. Lihat. Sudah? Bisa dipahami? Ayo lihat dulu gambarnya. Sudah paham isinya dalam tuh? Ya? Nah, setelah kita menganalisis gambar tadi yang saya tampilkan di PowerPoint itu, layar itu, silakan sekarang kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan gambar yang saya tayangkan. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Ayo. Oke, tadi kan sudah kalian pahami tuh gambarnya.
silakan di LKPD-nya dijawab itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini dijawab, ya. Dijawab bagaimana? Apa saja? Nanti ya dijawab ini ya. Pertanyaan yang di sini dijawab sesuai dengan analisis pada gambar di depan. Nah, silakan analisis, kemudian kalian jawab ini pertanyaan yang ada pada lembar LKPD-nya. Ayo silakan dijawab. Nah, kira-kira ada yang belum paham cara mengisi LKPD-nya? Ya. Siapa? Oh, kelompok 2. Apa? Nomor 2 aku. Nomor 2. Oh, nomor 2 ini apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Nah, kira-kira apa yang terdapat? Semua. Apa di sini? Yang ditampilkan dalam iklan ini apa kira-kira? Ayo diidentifikasi. Ya. Ayo, siapa lagi kelompok ini? Ada yang bertanya? Jawab. Yang mana? Nomor 3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Oh ya, bagaimana kesimpulan? Jadi setelah gambar ini dianalisis, sudah kamu sebutkan nomor 1, nomor 2, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa di gambar ini menurut kalian? Apa kesimpulannya? Tentang apa sih gambar ini? Ya kan? Nah, buat kesimpulannya, ayo sekarang silakan diskusi. Oke, gimana? Hasil diskusinya sudah selesai? Sudah? Yakin? Oke, sekarang dipresentasikan ya, satu-satu maju ke depan ya. Ketua kelompok nanti saya panggil. Nah, presentasikan. Kelompok 1 maju, ketua kelompoknya. Kemudian nanti kelompok 2 pahami ya apa yang disampaikan temannya ya. Kira-kira sama tidak dengan jawaban kalian? Atau mungkin benar atau salah? Nanti silakan didiskusikan ya jawaban temannya. Jadi dipahami juga jawaban temannya ya. Oke, sekarang kelompok 1 siapa ketuanya? Panu tadi ya? Oke, Panu maju silakan presentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ya. Didengar hasil diskusi. Baik teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Air minum. Dibuka dulu maskernya biar jelas. Nah, biar jelas ya. Udah jelas kan? Nah, oke. Ayo, silakan dibaca yang keras. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Apa jawabannya? Air minum. Air minum. Oke, terus. 2. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Nah, apa saja? Air minum, botol, tong sampah. Ya. Kita harus minum air putih dan botolnya buang di tempat sampah. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Bagus. Bagus untuk kelompok 1. Kasih jempol dulu. Oke. Kira-kira ada enggak hasil jawaban dari temannya tadi yang perlu kamu tambahkan? Coba kelompok 2. Ada. Ya, apa? Yang nomor 1. nomor 1. Kenapa? Ada yang kurang atau bagaimana? Ada. Ada yang kurang? Ya, buka dulu, buka biar jelas suaranya. Nah, oke. Ada yang kurang jawaban temannya tadi ya? Ada. Nah, silakan. Apa yang kurang? 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Produk air minum Aquada. Oh, langsung ada mereknya ya? Ya. Oh ya, jadi kelompok 2 nanti perlu ditambahkan lagi ya. Produk air minum Aquada. Karena dalam gambar itu ada ya. Aquada ya. Oke, sekarang coba dipresentasikan dulu kelompok 2. Kelompok 1 udah hebat ya. Mantap jawabannya. Kita dengar dulu kelompok 2. Jawabannya kelompok 2. Yang keras. Ayo silakan. Ini hasil diskusi kelompok 2. 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Produk air minum Aquada. 2. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Air, botol minum, tong sampah, ayah, kakak, adik. Ya, terus. 3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Selesai minum air kemasan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, terima kasih anak PBD. Silakan duduk kembali. Oke. Tadi jawabannya sudah dipaparkan kelompok 1, kelompok 2. Bahkan tadi kelompok 2 sudah mengomentari kelompok 1. Kira-kira kelompok 1 ada enggak yang mau dikomentari dari jawaban temannya? Ada?
Ada yang perlu ditambah mungkin dari kelompok 2? Ada tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita sama-sama simpulkan ya dari paparan teks iklan tersebut. Boleh dilihat? Sama-sama kita lihat. Dari gambar yang Bapak tampilkan di depan, ini sebuah permasalahan. Mari kita analisis. Ya, kita pahami gambarnya, kita analisis, kemudian kita jawab pertanyaan berdasarkan teks yang tertulis dalam LKPD. Yang pertama, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Coba, produk ya. Produk. Apa produk situ? Berarti kalau produk ini kan apa? Yang dijual kan? Iklan tadi tujuannya menjual sebuah barang atau produk. Produk apa? Produk air minum Aquada. Ya. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Bagaimana kesimpulanmu tentang isi iklan tersebut? Selesai minum air kemasan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Bagus. Yang kelompok 1 apa? Kita harus minum air putih dan botolnya buang di tempat sampah. Iya, benar semuanya. Kita harus minum air putih untuk apa? Untuk menambah kesegaran. Tapi ingat, ketika kita minum air putih yang memakai kemasan atau botol, selesai kita minum, botolnya kita buang. Di mana? Di tong sampah. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya tentang materi iklan kita? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanya, kita masuk dalam perhatikan penjelasan Bapak kali ini ya. Oke, sekarang kita sudah sama-sama mengamati ya iklan yang telah Bapak berikan tadi ya. Nah, kita baru menganalisis yang telah kita lihat dari paparan iklan. Jadi tadi telah kita sebutkan bersama bahwasanya iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khayal ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau bahasa kita itu jualan, kita berikan penawaran untuk dibeli orang, itu iklan. Jadi iklan yang kita bahas pada materi kita hari ini adalah iklan pada media cetak. Di mana? Di koran, majalah dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang iklan. Kita sudah tahu tadi pengertian iklan. Nah, kemudian kita masuk tujuan iklan. Tujuan iklan yang pertama yaitu apa? Anak-anak coba baca. Billy, tujuan iklan pertama. Memberitahukan kepada khayalak ramai tentang suatu produk jasa. Ya, itu tujuan iklan yang pertama. Yang keempat, ayo anak kami Yanda. Memberi informasi tentang produk jasa. Itulah tujuan dari iklan. Yang pertama memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Jadi intinya itu memberitahu. Iklan tuh sudah dikasih tahu, baru kita beli. Intinya situ. Baru mempengaruhi, menyarankan, memberi informasi, baru menarik halayak ramai untuk membeli produk dan jasanya. Kemudian tentunya iklan-iklan itu kan berbeda-beda itu. Ada yang enak ditengok, ada yang tidak enak ditengok, kan macam-macam orang buat iklan, ya kan? Terus iklan yang baik itu seperti apa? Yang kira-kira orang gampang sekali nengok langsung ngerti gitu, kira-kira. Iklan yang baik, ciri-ciri iklan yang baik yang pertama informatif. Informatif. Apa artinya informatif? Memberikan informasi tentang suatu produk. Dan yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Bahasa iklan kalau kita tengok di jalan-jalan, di koran, bahasanya singkat-singkat kan? Dijual Toyota ini harga sekian. Nggak ada orang tuh bertele-tele bahasanya panjang.
bahasa iklan harus singkat dan padat. Supaya apa? Orang sekilas membaca langsung orang sekilas membaca langsung paham apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, menarik. Jadi iklan itu harus dibuat menarik. Kalau sudah menarik, orang mau membeli, mau membaca. Oh, iklan ini, oh baru beli. Ya, itu adalah ciri-ciri iklan yang baik. Sampai situ ada yang mau ditanya? Ayo silakan. Pak, kalau yang dipasang. Siap. Cuci tangan. Ya, Yanda. Ayo. Pak, kalau yang dipasang di pinggir jalan itu iklan juga Pak ya? Yang kayak menawarkan HP itu. Yang apa tadi? Yang di pinggir jalan? Iya. Yang di pinggir jalan ada selebaran besar gitu ya. Oppo, HP Oppo Reno 4, harga sekian, kualitas mantap, gitu ya. Iya, itu termasuk iklan. Namun jenisnya bukan iklan pada media cetak yang kita bahas. Kalau iklan pada media cetak itu pada koran, majalah kecil. Kita masuk bentuk iklan, ya. Bentuk iklan. Ternyata iklan itu ada bentuknya juga. Iklan pada media cetak itu bisa dilihat dari bentuknya. Ya, bisa dilihat dari bentuknya. Yang pertama ada namanya iklan baris. Apa pengertian iklan baris? Coba anak kami Pano. Iklan baris adalah yaitu iklan kecil singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan ini. Ya, iklan baris itu cuma isinya kata-kata, ada beberapa baris kecil ya. Dijual ini dah kecil. Itu iklan baris. Itu bentuk iklan yang pertama. Bentuk iklan yang kedua, coba iklan kolom. Anak kami, Sipa, baca silakan. Yaitu iklan yang Pemuatannya. memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ya, kalau iklan baris itu kecil, kalau iklan kolom itu besar. Kalau pernah nengok koran, siapa yang pernah nengok koran? Coba tunjuk tangan. Pernah ya? Wah, pernah ya? Oke. Kalau di koran itu kan ada yang kecil-kecil tuh. Iklan tuh. Itu iklan baris. Kalau yang besar, yang sampai 1 halaman kadang, itu namanya iklan kolom. Contoh iklan baris. Bisa dilihat? Nah, kira-kira pernah nggak nengok yang seperti ini di koran? Pernah ya? Nah, itu contoh iklan baris seperti itu. Ada rumah dijual cepat, rumah murah, lebar 40, tinggi 48, harga 200 juta, nego. Nah, itu iklan baris. Dia bentuknya cuma baris-baris kata-kata. Ya, baris kata-kata kecil-kecil ini di koran. Selanjutnya, contoh iklan kolom. Nah, ini contoh iklan kolom nih. Ini yang seger-seger ya. Nah, biasanya kalau iklan kolom nih, coba perhatikan. Kalau iklan kolom ini biasanya itu bentuknya besar, 1 halaman. Nah, tengok ya. Contohnya, Sprite, nyatanya nyegerin. Wah, mantap, ya kan? Itu ditampilkan dalam bentuk besar, 1 kolom. Makanya disebut iklan kolom. Kalau iklan baris, dia berbaris-baris kata-katanya, kecil, bentuknya kecil. Namanya iklan baris. Kalau iklan kolom besar, bahkan mungkin satu ini 1 halaman. Ya, 1 halaman kan. Sampai di situ kira-kira ada yang mau ditanya anak-anak? Ada? Tidak? Sudah paham? Oke, kalau memang sudah dipahami dari materi yang Bapak jelaskan tadi, sekarang kita masuk ke LKPD yang kedua, lembar LKPD yang kedua. Silakan dibuka yang kedua ya. Nih. LKPD yang kedua. Oke. Perintahnya di situ apa? Carilah sebuah iklan pada media cetak. Nah, oke. Ya, yang kamu anggap paling menarik. Sekarang media cetaknya sudah Bapak tampilkan tuh di depan. Silakan dipilih dari ketiga iklan ini. Silakan kalian pilih. Tetap berkelompok ya, tetap berkelompok.
tetap kelompok yang tadi. Silakan kalian pilih dari ketiga iklan ini. Pilih salah satu, kamu masukkan dalam LKPD-nya, Kemudian kamu buat peta pemikirannya melalui kolom ini. Di sini, ya. Silakan dipilih. Silakan ayo berdiskusi kembali ya, diskusi sama-sama. Terserah mau pilih yang mana. Terserah. Yang gambar mobil itu iklan nomor 1, gambar sprite iklan nomor 2, gambar Floridina gambar iklan nomor 3. Silakan diskusi, mau pilih yang mana? Ayo, silakan diskusi. Pilih yang mana? Tanya teman-temannya. Ya. Silakan diskusi. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita presentasikan ya hasil diskusinya ya. Kalau tadi dari kelompok 1, sekarang kelompok 2 dulu yang maju. Yang kelompok 1 silakan didengarkan hasil jawaban temannya ya. Nanti silakan dikomentari. Oke, silakan. Siapa? Billy ya? Ini hasil diskusi kami kelompok 2. Contoh iklan nomor 3, iklan Floridina. Tujuan iklan menawarkan produk air minum Floridina agar dibeli oleh pembeli atau konsumen. Ciri-ciri iklan yang baik. Iklan ini sudah baik dan bahasanya singkat dan padat dan gambarnya menarik. Bentuk iklannya kolom. Iklan kolom ya. Oke, ada komentar kelompok 1 sebelum ketua kelompok 2 duduk. Ada komentar? Tidak. Cukup? Sudah benar itu? Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dulu. Oke, terima kasih ya. Sekarang kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Ini hasil Kelompok 2 disimak ya. Kelompok 1. Contoh iklan nomor 2. Print. Tujuan iklan untuk menarik perhatian pembeli. Pada kelompok 1 sebelum duduk. Coba kelompok 2 ada komentar? Ada kelompok 1? Tidak ada? Tidak. Yakin? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ini Bapak lihat dulu ya. Hasil LKPD dari kelompok 1. Iklan yang dipilih iklan nomor 2. Oke, tujuan iklan untuk menarik perhatian pembeli. Apa maksudnya tujuan iklan? Harus fokus ya. Dari iklan itu apa? Menarik pembeli untuk beli apa? Produk Sprite. Ya, harusnya ditambah tuh ya. Enak ya. Ditambah lagi. Produk apa yang mau ditawarkan? Menawarkan produk Sprite ya. Sekarang iklan yang dipilih nomor apa? Nomor 3. Tujuan iklan menawarkan produk air minum Floridina. Ya, ciri-ciri iklan sudah baik bahasanya, singkat, ya, padat dan gambarnya menarik. Betul. Bentuk iklan kolom ya, betul ya. Jadi hasil diskusi dari anak-anak Bapak ini memang mantap-mantap. Ya, bagus semuanya. Hanya saja kelompok 1 perlu ditambah tadi ya. Produk apa yang ditawarkan? Oke, terima kasih. Sekarang manusia sangat membutuhkan air. Coba kalau manusia tidak butuh air, apa yang terjadi? Akan mati. Jadi semua makhluk hidup itu butuh air, termasuk kita manusia. Kita butuh air. Termasuklah minuman-minuman yang ditawarkan ini. Itu merupakan asupan air juga, ya kan? Asupan untuk kita minum agar kita mampu bertahan hidup biar segar badannya, ya kan? Selain kita butuh air, kita butuh apa lagi? Butuh makan. Kita butuh makan juga untuk menambah tenaga, untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian kita butuh uang. Udara. Kita butuh udara. Ya, coba bayangkan kalau nggak ada udara, bisa kita bernapas? Tidak. Bayangkan kalau 1 jam saja nggak ada udara, apa yang terjadi? Seluruh makhluk di bumi ini mati. Karena kita butuh udara. Jadi udara, air itu merupakan zat-zat yang ada di bumi
yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu zat? Ada yang tahu? Coba. Nah, coba anak kami Fano. Zat apa? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sekarang perhatikan. Nih. Zat adalah segala sesuatu yang menempati massa, yang memiliki massa dan menempati ruang. Sebelumnya materi kita tentang pembagian zat. Jadi pada intinya di alam ini zat ini bisa digolongkan menjadi dua. Jadi dua, ya. Jadi berapa? Dua. Yang pertama zat tunggal. Yang kedua zat campuran. Ya, jadi tunggal ini masih apa? Masih bisa dibagi lagi. Ada unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Coba Tina. Unsur adalah zat primer yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Iya, unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain lagi. Contohnya apa? Sipa. Besi, Ya, terus? emas, Ya, terus? aluminium, Yang keempat? Nitrogen. Ya, dan lain-lain. Termasuk oksigen, udara nih, hidrogen, oksigen. Itu termasuk dalam contoh unsur. Jadi kemudian yang kedua yang termasuk dalam zat tunggal apa? Senyawa. Apa nih senyawa? terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Iya. Jadi kalau tadi unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Kalau senyawa apa? Terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Contohnya apa? Misalnya antara nitrogen dengan hidrogen dengan oksigen, jadilah air. Gula pasir antara apa? Antara air dan gula pasir. Jadi terbentuk dari dua unsur atau lebih. Nah, itu senyawa ya. Kemudian pembagian zat yang lain, zat campuran. Apa zat campuran? Chandra. Zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Ya, zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Artinya apa? Gabungan dari dua zat. Zat apa? Mau unsur senyawa atau senyawa dengan senyawa atau unsur dengan unsur. Contohnya apa? Air kopi. Air sama kopi sama gula. Air termasuk apa? Senyawa. Kopi termasuk senyawa. Gula senyawa. Digabung jadi satu, tambah air, jadilah air kopi. Itu pengertian dari zat campuran. Bapak jelaskan, sudah paham. Sekarang kita masuk LKPD-nya. Ya, masuk LKPD-nya. Ini dalam LKPD ada beberapa zat. Silahkan kalian analisis zat-zat ini, kemudian kamu kelompokkan dalam tabel ini. Mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa ya. Kalian masukkan situ. Adik, kira-kira paham penjelasan Bapak? Kelompok 1? Paham? Bisa? Sekarang silakan presentasikan kelompok 1 hasil diskusinya. Bacakan nama zatnya, termasuk apa dia? Unsur atau senyawa? Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Nama zat 1. Air. Unsur. 2. Tembaga. Unsur. Emas. Senyawa. Oke, beri tepuk tangan dulu hasil presentasi kelompok 1.
Bukan unsur, air bukan unsur ya, senyawa. Oh iya, ya. Ada lagi? Ada. Yang mana? Nomor 10. Nomor 10. Apa? Emas. Emas termasuk dalam Unsur. unsur, bukan senyawa ya. Ya. Ya, nanti kita bahas ya. Itu masukan dari kelompok 2 ya. Kita tampung dulu masukannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Ayo kelompok 2. Ini diskusi kelompok 2. Nama zat 1. Air, senyawa. 2. Tembaga, oksigen, unsur. 10. Emas, unsur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau dikomentari? Tidak. Tidak, pas. Pas. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Ya, kita bahas bersama. Nomor 1. Air. Air termasuk Senyawa. senyawa. Nomor 2. Tembaga. Unsur. 3. Gula. Senyawa. Oksigen. Unsur. Emas. Unsur. Emas unsur ya. Jadi kelompok 1 tadi air termasuk dalam Senyawa. senyawa ya, bukan dalam unsur. Air termasuk dalam senyawa. Emas termasuk dalam unsur, bukan senyawa. Ya, perbaiki ya. Nah, oke. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditanya dari materi kita? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, sekarang silakan kumpul hasil LKPD-nya setiap kelompok. Tadi kan sudah Bapak nilai ya. Ya. Dapat kita lihat mana kelompok yang tinggi nilainya. Kita lihat dulu. Nampaknya ini kelompok 2 ini nilainya tinggi ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan ya. Ayo silakan. Coba. Kelompok 2 bagus. Kelompok 1 juga bagus, tapi perlu perbaikan sedikit ya. Belajar lagi. Oke. Dari materi-materi yang telah Bapak sampaikan dari awal hingga akhir, kira-kira materi mana yang menarik menurut kalian? Yang paling menarik? Coba. Ya, dah. Mana yang paling menarik? Tentang apa? Iklan atau zat tunggal campuran atau apa? Tentang iklan. Kamu? Zat. Ada gambarnya. Ada gambarnya, gambarnya menarik, berwarna-warni, ya kan? Ya, itu adalah refleksi dari pembelajaran kita. Ya. Hal-hal yang menarik dari pembelajaran kita sudah kita sama-sama kita diskusikan. Kemudian Bapak simpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini tentang iklan, tujuan iklan. Tentunya iklan itu dibuat untuk menawarkan sebuah produk agar dibeli oleh konsumen. Dalam membuat iklan harus digunakan apa? Bahasa yang informatif, komunikatif, singkat, padat dan menarik. Tujuannya agar apa? Si pembeli tertarik. Kemudian begitu juga dengan zat tunggal dan zat campuran, termasuk iklan minuman tadi ya. Minuman sirup, minuman air putih, pada iklan tadi itu termasuk dalam zat. Baiklah anak-anak, untuk evaluasi yang terakhir, Bapak bagikan dulu ya soal evaluasi mandirinya ya. Ya, Bapak bagikan ini untuk evaluasi mandiri ya. Oke, sekarang Bapak beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan evaluasi terakhir ini, evaluasi mandirinya ya. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai, Bapak kumpul ya. Mana hasilnya? Jadi ini hasil ini merupakan evaluasi pada pembelajaran kita hari ini ya. Ini evaluasi mandiri ya. Oke, mana untukmu? Ini ya. Oke, jadi ini untuk evaluasi kita ya pada hari ini ya, evaluasi mandiri. Oke, terima kasih nak ya. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Bapak ingatkan sekali lagi, karena ini masih pandemi, kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Oke, baiklah untuk menutup pembelajaran pada
lagi Bapak mohon maaf apabila dari yang Bapak sampaikan ada kesalahan, Bapak mohon maaf, dan yang baik-baik silakan diambil, dicerna dan dibawa pulang, dan Bapak akhiri